Saat ini Madrasah Negeri 1 Mojokerto mempunyai 988 siswa dengan 27 rombel. Kelas 7 berjumlah 324 siswa dengan 9 rombel. Kelas 8 berjumlah 332 siswa dengan 9 rombel. Begitu juga dengan kelas 9 berjumlah 326 siswa dengan 9 rombel. Penyebaran wilayah paling jauh siswa-siswi MTS Negeri 1 Mojokerto untuk wilayah sebelah barat berasal dari Kecamatan Mojoanyar, wilayah selatan berasal dari Kecamatan Kutorejo, sebelah timur dari Kecamatan Ngoro, dan sebelah utara dari Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Dan beberapa siswa kami berasal dari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Adapun prestasi yang telah diraih dalam kurun satu waktu tahun terakhir ini adalah 1. Festival Banjari tingkat SMP MTS se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh SMK Krian Sidoarjo meraih juara 2. Festival MTQ tingkat SMP MTS se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh SMK Krian Sidoarjo meraih juara 2. MTQ Putri dalam rangka aksioma tingkat provinsi meraih juara 2. Turnamen basket yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Pacet tingkat kabupaten meraih juara 1. Karate antar dojo yang diselenggarakan oleh Funakoshi Surabaya tingkat provinsi meraih 6 kejuaraan. Dan masih banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh MTS Negeri 1 Mojokerto. Harapan kami, MTS Negeri 1 Mojokerto terus berkembang menjadi madrasah unggulan melalui prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa. Hal ini sesuai dengan moto madrasah, yaitu Matsanesa, beriman dan juara. Matsanesa adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mojokerto. Beriman artinya berakhlakul karimah, inovatif dan mandiri. Juara adalah jujur, unggul, aktif dan perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, meskipun dalam kondisi stay at home, tapi kalian tetap semangat mengikuti Matsama. Alhamdulillah, kita di hari yang ketiga Matsama MTSN 1 Mojokerto. Tetap semangat ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Ibu Kinarti atau lebih sering dipanggil dengan Ibu Kikin. Dalam hal ini saya akan memberikan materi tentang tata krama dan tata tertib yang ada di MTSN 1 Mojokerto. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian adalah anak-anak pilihan, anak-anak yang the best, sehingga kalian bisa bergabung dalam keluarga besar Matsanesa atau Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mojokerto. Baik, kita masuk ke materi tentang tata krama. Anak-anak, tata krama pasti kalian sudah tahu tata krama. Tata krama itu adalah adat istiadat atau etika atau sopan santun. Di sini perlu kita pelajari tata krama, apalagi kondisi saat ini kita di masa pandemi, sehingga kita perlu adanya tata krama dalam bermedsos, dalam dunia sosial. Tata krama di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas yang namanya pergaulan. Nah, di dalam pergaulan kita harus tahu komunikasi dan kita harus tahu tata krama. Kalau kita ingin diperlakukan oleh orang lain baik, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita ingin mendapatkan kata-kata yang baik, maka kita pun juga harus mengucapkan kata-kata yang baik pula terhadap orang lain. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, sehingga di awal Matsama pun kalian harus online, kalian harus daring. Dan nanti disambung lagi dengan KBM, kegiatan belajar mengajar pun harus daring. Saya yakin di antara kalian di dalam satu kelas itu ada yang kenal dan ada yang tidak. Bagaimana cara kita berkenalan dengan teman yang ada di dalam kelas, yang ada dalam satu grup? Nah, itu
kita bahas dalam materi tata krama. Anak-anak, kunci pokok dalam berkomunikasi yang pertama adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Ya, kalau kalian ingin diperlakukan baik, maka juga perlakukan orang lain dengan baik. Itu kunci yang pertama. Kita pahami anak-anak bahwa setiap orang itu punya karakter, punya etika yang berbeda-beda. Tapi kita harus bisa membedakan mana ini pembelajaran dan mana ini guyonan. Untuk itu kedepannya ketika kita pembelajaran, maka kita fokus kepada pembelajaran. Bahasa pun yang kita gunakan adalah bahasa baku, bahasa Indonesia yang resmi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang itu mempunyai perbedaan, tidak akan ada yang sama, apalagi karakternya, apalagi kita tidak kenal. Ya, ada yang orang itu perilakunya seperti duren. Tahu duren kalian? Ya, duren itu kulitnya kasar. Kalau kena tangan kita mungkin sakit. Tapi begitu kita belah, maka dalamnya itu adalah buah durian yang enak, manis. Tuh. Jadi ada orang yang penampilannya itu kasar, tapi sebenarnya dia baik. Ada pula sebaliknya, orang itu seperti kedondong penampilannya. Ya, bagaimana buah kedondong? Licin, halus. Ya, tapi begitu dibuka ternyata dalamnya isinya itu ada serabutnya, rasanya pun masam. Nah, karena berbagai macam karakter inilah kita harus bisa saling memahami antara satu dengan yang lain. Maka perlakukanlah temanmu, gurumu dengan perilaku yang baik supaya kamu juga mendapat perlakuan yang baik. Yang ketiga anak-anak, kita kenal baru sayang. Ya, kalau peribahasa bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu benar. Ya, maka kalian harus saling mengenal dulu dengan sesama teman yang berada di dalam grup kalian, di dalam kelas kalian. Bagaimana cara berkenalannya? Ya, saling menyebutkan nama di dalam grup. Ya, kemudian Bapak Ibu guru juga begitu, mengenal Bapak Ibu guru. Kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Wakakurikulum bahwa kita belajar di sini ada 15 mata pelajaran. Otomatis kalian akan bertemu dengan 15 guru yang akan mengampu di kelas kalian nanti. Yang pertama, sayangi dulu, kenali dulu guru kalian supaya kalian bisa mencintai pelajaran yang beliau bawakan. Kalau kamu tidak kenal gurunya, terus tiba-tiba kalian disuruh untuk menyayangi pelajarannya, ya tidak bisa. Apalagi kalau sudah mangkel, sudah marah sama gurunya, maka kita sulit sekali untuk menerima pelajaran yang akan beliau sampaikan. Maka kunci yang ketiga tadi adalah kenali dulu gurunya, kemudian sayangi, maka pelajaran apapun akan mengikuti. Ya. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, itu sedikit tata krama berkaitan dengan pembelajaran ke depannya. Jadi saya berpesan bahwa jaga sikap kalian, jaga hormat kalian, jaga kepatuhan kalian kepada sesama teman ataupun kepada orang yang lebih tua. Dalam hal ini adalah yang akan mengampu dan mendampingi mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama di madrasah ini. Yang kedua anak-anak, saya ingin menerangkan tentang tata tertib yang ada di dalam MTS Negeri 1 Mojokerto. Kalian sudah menerima blanko atau tabel pedoman penilaian kepribadian siswa yang berupa 3 lembar yang sudah difotokopikan dan diberikan kepada orang tua kalian. Kemarin ketika sosialisasi, orang tua kalian sudah disampaikan bahwa ini adalah tata tertib yang ada di MTSN 1 Mojokerto. Sebelum kalian menyerahkan surat pernyataan peserta didik yang harus taat mengikuti aturan atau tata tertib di MTSN 1 Mojokerto ini, maka tolong pelajari
apa itu pedoman penilaian kepribadian siswa. Nah, pedoman penilaian kepribadian siswa itu dibukukan dalam sebuah buku yang namanya Buku Kendali Siswa atau BKS. Sekali lagi, Buku Kendali Siswa atau BKS. Di dalam sini itu sudah ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan. Di halaman pertama ada identitas yang harus kalian isi. Kemudian ada foto, tolong tempelkan foto yang baik dan yang sopan di halaman depan. Kemudian di belakang itu ada pedoman penilaian kepribadian siswa. Ada 3 yang dinilai di dalam buku BKS itu. Yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah kerajinan, dan yang ketiga adalah kerapian. Di dalam BKS ini sudah ada, ini yang pertama perilaku, contoh nanti kalian bisa mempelajarinya sendiri. K1 tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran, maka di situ ada bobot skor 1. Artinya apa? Ketika hari itu ada pelajaran, contoh ada pelajaran matematika dan kalian tidak membawa buku matematika, maka kalian akan mendapat skor atau sanksi 1 poin. Dan seterusnya kalian bisa membaca sendiri di sini. Nah, poin terkecil adalah 1 dan poin yang terbesar adalah 91. Lebih dari 91 maka kalian harus lulus lebih cepat dari MTSN 1 Mojokerto. Ya. Kemudian anak-anak, di dalam buku BKS ini ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan ketika kalian mengumpulkan poin. Dan harapannya ke depan bahwa predikat atau klasifikasi dari tingkah laku kalian itu minimal adalah B. Syarat kenaikan kelas pada jenjang atau tingkat yang lebih tinggi yaitu kelas 8, maka minimal klasifikasi kalian adalah B. Kalau C bagaimana? Kalau C berarti kalian terancam untuk tidak naik kelas. Kalau E bagaimana? Kalau E berarti kalian terancam untuk dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Jadi di sini sudah ada klasifikasinya, 0 sampai 5 A, 6 sampai 60 B, 61 sampai 80 C, 81 sampai 90 D, dan 91 E. Apakah begitu saja untuk langsung dikeluarkan? Tidak. Karena di sini ada tindak lanjut perhitungan kumulatif dari bobot penilaian kepribadian siswa. Ketika Saman melakukan pelanggaran antara 2 sampai 20, maka kalian hanya ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu guru wali kelas, atau mungkin guru BK, atau mungkin juga guru bidang studi. Ya. Kemudian ketika kalian mengumpulkan poin pelanggaran sebanyak 21 sampai 30, maka orang tua kalian akan diundang ke madrasah. Dan ini dianggap sebagai panggilan pertama. Kemudian poin kalian nambah lagi 31 sampai 50, maka orang tua akan dihadirkan kembali ke madrasah dengan panggilan kedua dan siswa membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Bapak Ibu wali kelas atau guru BK. Lanjut, kalian menambahkan poin antara 51 sampai 70, maka orang tua kalian akan dipanggil lagi ke madrasah. Ini adalah panggilan yang ketiga. Selain itu, kalian akan membuat surat pernyataan dan kalian akan diskores selama 3 hari. Nah, setelah diskores kok tidak ada perubahan, kalian menambahkan poin lagi 71 sampai 90, maka orang tua kalian akan dipanggil ke madrasah dengan panggilan yang keempat.
Kemudian kalian harus membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, dan guru BK. Kemudian kalian harus diskores selama 1 minggu. Kemudian ketika selesai diskores, kalian dikembalikan ke madrasah dengan disertai atau diantarkan oleh orang tua. Jika sampai pada panggilan keempat ini kalian masih menambahkan poin, berarti kalian punya poin 91 lebih, maka orang tua akan dipanggil kembali ke madrasah panggilan yang terakhir tanpa kalian membuat surat pernyataan, karena kami pihak madrasah akan mengembalikan kalian kepada orang tua. Atau bahasa lainnya, kalian dikeluarkan dari MTSN 1 Mojokerto. Nah, saya berharap ya, Bapak Ibu guru BK, tatib berharap bahwa kalian selama berada di madrasah ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga kalian memiliki klasifikasi A atau minimal B, karena itu adalah syarat untuk kenaikan kelas. Anak-anakku yang saya banggakan, tata tertib itu memang sesuatu yang di awal itu memang harus dipaksakan. Sesuatu yang baik supaya itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, itu memang awalnya harus dipaksa. Jadi akhlak itu seperti itu, kebiasaan yang baik, dan itu kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi akhlak. Ya. Nah, buku kendali siswa ini tujuannya adalah untuk mengendalikan supaya kalian bisa mengikuti tata tertib. Kalau guru bahasa Arab bilang sami'na wa atokna, kami mendengar dan kami taat. Jangan mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami enggak ngereken. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi, buku PKS ini adalah sebagai kendali bagi kalian supaya kalian bisa menjadi yang lebih baik lagi. Anak-anak yang saya hormati, itu materi tata krama dan juga tata tertib yang ada di madrasah. Saya tidak perlu menjelaskan apa saja K1, apa saja isinya perilaku, apa saja isinya kerapian. Nah, kalian sudah bisa baca di lembaran yang pernah diberikan. Kalau hilang bagaimana? Kalau hilang nanti akan ada buku yang akan kalian terima dalam bentuk seperti ini. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk itu taatlah pada aturan. Orang taat pada aturan itu enak. Ya, sekali lagi, orang taat kepada aturan itu enak. Kenapa sih aturan itu dibuat? Karena aturan dibuat itu untuk mengenakkan kita, memudahkan kita. Ya. Itu. Baik, anak-anak, untuk kedepannya saya tambahkan sedikit kebiasaan kita bahwa mulai hari Kamis besok anak-anak sudah KBM, sudah masuk pada grup kelasnya masing-masing atau masuk di e-learning di akunnya masing-masing. Maka ada beberapa persyaratan dalam mengikuti KBM secara daring. Yang pertama, kalian harus absen di e-learning. Ya, kalian harus absen di e-learning. Akunnya dan prosedur penggunaannya sudah dibahas oleh Bapak Wakakurikulum pada materi Matsama hari kedua. Ya. Kemudian jadi wajib absen di e-learning. Kapan harus absen di e-learning? Ketika pelajaran atau bidang studi atau mapel yang bersangkutan dipelajari. Contoh misalkan jam 1-2 pelajaran matematika, berarti kalian harus absen pada e-learning grup kelas matematika. Jam 3-4 ada pelajaran bahasa Indonesia, maka kalian harus absen pada mapel bahasa Indonesia. Jadi di e-learning tidak hanya sekali absennya. Paham ya? Kemudian yang kedua, untuk cek kehadiran kalian, maka kalian harus absen pada
pada APP SID ya, yang mulai hari Senin kemarin sudah kita berlakukan ya, sudah kita berlakukan. Setiap pagi datang itu harus absen. Pukul berapa saya harus absen? Pukul 7 sampai 7.30 kalian sudah harus absen di APP SID. Karena itu adalah waktu untuk presensi dan waktu untuk sholat duha sebelum mengawali pembelajaran. Ya. Kemudian ketika selesai pembelajaran pukul 10:10 maka kalian harus absen lagi untuk pulang. Di mana absen untuk pulang? Di aplikasi APP SID. Batas waktunya hanya 30 menit. Jadi 10:10 sampai 10:40 itu adalah waktu bagi kalian untuk absen di APP SID. Kami para pendidik di madrasah bisa memonitoring kalian. Misalkan absennya pukul 10:10 tapi kalian absen pukul 12:00 baru absen pulang, maka itu nanti akan terlihat dan itu akan terbentuk grafik. Orang yang konsisten terhadap aturan yang berlaku, maka dia akan absen pulang ataupun absen datang sesuai dengan aturan. Nanti akan terlihat pada grafiknya itu lurus ya, sehingga tidak absen pada pukul 12 atau seluangnya waktu atau semaunya sendiri. Itu anak-anak. Anak-anak yang saya banggakan, itu materi tata krama dan tata tertib sekaligus penegasan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk hari ini adalah hari ketiga dalam pelaksanaan Matsama secara online. Semoga apa yang kalian dapatkan selama 3 hari ini di dalam pelaksanaan Matsama ini membuat kalian menjadi faham benar bagaimana Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto. Seperti apa madrasah kami. Kami Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto yang kita singkat dengan Matsanesa mempunyai moto Matsanesa beriman dan juara. Matsanesa itu artinya adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1. Kemudian beriman itu adalah berakhlakul karimah, inovasi dan mandiri. Dan juara itu adalah jujur, unggul, aktif dan perwira. Harapan kami bahwa seluruh siswa-siswi, seluruh peserta didik yang belajar di MTSN 1 Mojokerto ini memiliki moto sesuai dengan harapan kami. Sekali lagi, moto kita adalah Matsanesa, beriman dan juara. Untuk mengakhiri kegiatan Matsama pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pemateri pada Matsama online ini benar-benar mampu membuat kalian mengerti akan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mojokerto. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.